kali ini kita akan bahas mengenai perampatan operasi himpunan, kemudian hukum-hukum aljabar himpunan, yang ketiga prinsip dualitas, selanjutnya prinsip inklusi-eksklusi, kelima partisi, dan terakhir pembuktian proposisi himpunan. Ya, kita lanjut. Ya, perampatan operasi himpunan. Yang dimaksud perampatan operasi himpunan, jadi operasi himpunan itu dapat dilakukan terhadap 2 atau lebih himpunan. Ya. Nah, dalam hal ini kita melakukan dasar perampatan yang ada pada operasi aritmatika biasa. Nah, jadi kalau contoh-contoh kemarin, kita melakukan operasi gabungan, irisan, selisih, atau mencari beda setangkupnya terhadap 2 buah himpunan. Nah, ternyata bukan hanya 2 himpunan saja yang bisa dicari gabungannya, irisannya, dan operasi-operasi lainnya, tetapi juga bisa terhadap 2 atau lebih himpunan ya. Jadi kalau ada 3 himpunan, maka ketiga himpunan itu bisa dicari irisannya. Demikian juga ketiga himpunan itu bisa dicari gabungannya. Nah, yang mana notasinya seperti ini. Ya, jadi, misalkan ada himpunan A1, A2, A3 sampai AN, maka untuk mencari irisan dari A1, A2 sampai AN, kita gunakan notasi perampatan seperti ini. Jadi, irisan dari I sama dengan 1 sampai N, AI. Nah, kalau himpunannya 3 berarti irisan I1 sampai 3. Ya, jadi tergantung dari banyaknya himpunannya. Kalau himpunannya 5 berarti irisan I1 I sama dengan 1 sampai 5, A5. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi artinya kita bisa mencari irisan dari kelima himpunan itu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya gabungan. Ya, jadi gabungan dari A1, A2 sampai AN, notasi perampatannya seperti ini. Jadi gabungan I sama dengan 1 sampai N, AI. Demikian perkalian kartesian, A1 kali A2 sampai AN, maka perkalian kartesian I sama dengan 1 sampai N, AI. Ini notasi perampatannya. Nah, ini beda setangkup dari A1, A2 sampai AN. Maka kita dapat tulis dalam notasi perampatan beda setangkup I sama dengan 1 sampai dengan N, AI. Nah, notasi perampatan yang ini, yang ada di ruas kanan ini ya, dapat mempermudah penulisan ekspresi yang panjang. Nah, di sini misalkan ada contoh A irisan B1 gabung B2 gabung sampai BN. Nah, ruas kiri ini maknanya sama kalau kita berjabarkan seperti ini, seperti yang di ruas kanan ini. Jadi, maknanya ruas kiri ini sama dengan A iris B1 gabung A iris B2 gabung sampai A iris BN. Jadi, N itu menunjukkan tergantung banyaknya himpunan. Ya, seperti itu. Nah, ruas kiri dan ruas kanan ini dapat kita permudah penulisannya dengan menggunakan notasi perampatan. Yang mana yang di ruas kiri ini kita tulis ke dalam notasi perampatan. Jadi gabungan B1, B2 sampai BN ini dapat kita tulis menjadi seperti ini. Gabungan I sama dengan 1 sampai N, BI. Jadi yang semula seperti ini penulisannya menjadi A iris gabung I sama dengan 1 sampai N, BI. Nah, yang sebelah kanan kita lihat ini kan gabungan dari irisan A dan B1 sampai
A, dan Bn. Jadi ada irisan A dan B1, kemudian ada irisan A dan B2, kemudian ada irisan A dan Bn. Nah, setelah masing-masing kita dapat irisannya, kita gabung ke 3 himpunan itu. Ya, kita gabung ke 3 irisan yang sudah kita peroleh. Nah, ekspresi ini dapat kita permudah penulisannya dengan menggunakan perampatan. Jadi, kita tulis menjadi gabungan I sama dengan 1 sampai N dalam kurung A iris BI. Ya, jadi, kalau ada 3 irisan berarti I sama dengan 1 sampai N. Irisan dari A, B3. Seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini misalkan ada himpunan A1, A2, dan A3 ya. Dan elemennya masing-masing seperti ini, dapat adik-adik lihat. Maka kalau kita mencari irisan dari ketiga himpunan ini, jadi A1, A2, dan A3, kita dapat langsung menggunakan perampatan operasi himpunan dengan menuliskan irisan I sama dengan 1 sampai 3 AI. Nah, selanjutnya kita cari irisan dari ketiga ini, ya. Jadi ingat irisan, definisi irisan kemarin, bahwa irisan itu yang sudah kita bahas ya. Jadi bahwa irisan itu, elemen dari irisan itu berarti berada pada himpunan A dan himpunan B. Nah, karena kita di sini ada 3 himpunan, berarti elemen dari irisan A1, A2, dan A3 berarti elemennya itu harus ada di A1, harus juga ada di A2, dan harus ada di A3. Nah, sekarang coba kita cek. Nah, di sini ada 0. Apakah 0 ada di A2? Tidak ada. Ada di A3 tetapi di A2 tidak ada, berarti 0 bukan elemen dari irisannya. Cek lagi 2. Nah, 2 ada di A2, tapi apakah ada di A3? Ternyata tidak ada. Berarti 2 juga bukan irisannya. Selanjutnya 3. Ya, 3 ada di himpunan A1, 3 juga merupakan elemennya A2, 3 juga merupakan elemennya A3. Berarti irisan dari ketiga ini, jadi 1, kalau kita tulis ekspresi panjangnya seperti ini ya. Nah, elemen yang pertama kita dapat 3. Nah, sekarang apakah ada lagi yang memungkinkan? Tidak ada, karena di elemen di A1 hanya 3 ini anggotanya atau elemennya. Maka yang memungkinkan menjadi elemen dari irisan ketiga ini adalah 3 ini saja. Nah, ekspresi yang panjang ini dapat kita tulis dengan perampatan seperti ini. Oke, nah demikian juga gabungan. Gabungan dari A1, A2, dan A3 dapat kita tulis menjadi I sama dengan 1 sampai 3 AI. Sama dengan elemennya adalah negatif 1, 0, 1, 2, 3, 6, dan 9. Nah, jadi kita tinggal menggabungkan semua elemennya ini ya. Seperti itu, yang mana untuk yang double elemennya seperti ini, 3 ada di A1, ada di A2, dan A3, penulisannya cukup 1 kali. Ini juga 2 ada di A1 dan A2, penulisannya cukup 1 kali. Nah, seperti itu. Jadi cuma 1 kali ditulis di dalam gabungannya ini. Jadi ini kita menggunakan notasi perampatan. Nah, misalkan lagi ada himpunan A seperti ini, kemudian himpunan B, dan himpunan C, maka kita dapat mencari perkalian kartesian dari himpunan A, B, dan C seperti ini dengan mencari pasangan berurutannya, yang mana komponen pertama haruslah elemen dari himpunan A, komponen kedua elemen dari himpunan B, komponen ketiganya elemen dari himpunan C. Kita lihat, sini ada pasangan berurutannya. Elemen pertama dari perkalian kartesian adalah 1, A, alfa. Kita lihat 1 ini
Satu elemennya himpunan A elemennya himpunan B, dan alfa elemennya himpunan C. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, setelah itu cari lagi perkalian kartesiannya jadi 1, A, beta, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh elemen dari perkalian kartesian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 elemennya. Ya, selanjutnya hukum-hukum aljabar himpunan. Nah, pada hukum-hukum aljabar ini antara ruas kiri dan ruas kanannya sama ya. Jadi nilainya sama. Jadi kebenarannya sudah dibuktikan. Sebagai contoh pada hukum identitas, jadi jika ada himpunan A gabung dengan himpunan kosong, maka pasti sama dengan himpunan A itu sendiri. Demikian juga pada hukum komplemen, misal ada himpunan A digabung dengan komplemen himpunan A, maka hasilnya adalah himpunan semesta U. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, hukum-hukum ini juga nanti menjadi modal adik-adik untuk membuktikan proposisi himpunan yang akan kita bahas di akhir. Ya, jadi silakan adik-adik pahami semua hukum yang sudah saya masukkan ini. Oke. Kita lanjut di prinsip dualitas. Ya, yang dimaksud prinsip dualitas sini ada dua konsep yang berbeda dapat saling dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Ya. Ya, di sini ada contoh. Di Amerika Serikat kemudi mobilnya, setirnya, biasa kita katakan seperti itu. Setirnya itu di kiri depan. Mungkin adik-adik biasa lihat kalau di film-film Hollywood. Jadi setirnya mereka itu di Amerika Serikat sana, di bagian kiri depan. Nah, kalau di Inggris dan di Indonesia juga, kemudinya atau setirnya itu ada di kanan depan. Nah, karena kemudi mobilnya di Amerika Serikat di kiri depan, maka aturannya itu mobilnya itu harus berjalan di bagian kanan jalan, jadi di sisi kanan jalan. Dan kalau ada orang yang ingin mendahului, jadi ada kendaraan yang ingin mendahului, maka didahului di lajur kirinya. Ya, seperti itu, di sebelah kiri mendahului. Jadi kendaraan lain yang ingin mendahului, maka mendahului di lajur kiri. Kemudian kalau ada lampu merah, mobil belok kanan itu boleh langsung. Nah, kalau di Inggris dan di Indonesia, mobilnya itu kan berjalan di jalur kiri jalan. Ya, jadi di bagian kiri jalan. Kemudian kalau ingin ada kendaraan lain yang ingin mendahului atau melambung istilahnya, kalau kita, dia itu dari arah lajur kanan. Ya, jadi didahului dari sisi kanan. Dan kalau ada lampu merah, maka kalau di Indonesia atau di Inggris, mobil belok kiri itu boleh langsung. Jadi sepintas dua konsep ini berbeda ya. Jadi memang bahwa dua konsep ini berbeda, tetapi konsep ini dapat dipertukarkan pada kedua negara tersebut. Seperti itu ya. Nah, kalau prinsip dualitas perhimpunan ya, karena kita berbicara mengenai himpunan, ya, jadi contohnya misalkan ada himpunan S adalah suatu kesamaan atau identity yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan, kemudian irisan, dan komplemen. Maka kalau kita peroleh S bintang, ya di sini notasinya bintang ya. Jika kita mendapatkan S bintang ini dengan dari himpunan S yang semula, dengan mengganti gabungan menjadi irisan. Jadi kalau di himpunan S ada gabungan, notasinya gabungan, maka di S bintang operasinya itu kita ganti menjadi irisan. Irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi himpunan semesta, dan himpunan semesta menjadi himpunan kosong. Sedangkan komplemen dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S ini juga benar. Jadi juga bernilai benar
kesamaannya. Nah, dan S ini disebut dual dari kesamaan S sebelumnya. Jadi ada suatu jadi operasinya diganti dari gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, maka kesamaan S bintang yang kita peroleh berlaku benar juga nilainya, yang mana disebut sebagai dual dari kesamaan S. Nah, kita perhatikan di sini ada dualitas dari hukum-hukum aljabar himpunan. Yang pertama ada hukum identitas. Di sini A gabung himpunan kosong itu kan adalah A. Jadi hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Nah, dualnya kalau gabungan A irisan himpunan semesta, hasilnya juga adalah himpunan A. Nah, di sini kita lihat, di sini gabungan diganti menjadi irisan, A gabung A komplemen, A irisan A komplemen. Di sini hasilnya adalah himpunan semesta, di sini himpunan kosong. A gabungan di sini, ya, jadi ini gabungan diganti jadi irisan dualnya. Nah, maka kesamaan pada himpunan S yang ini nilainya itu benar juga dengan kesamaan pada S bintang, ya, kesamaan pada S bintang yang kita peroleh ini, karena ini merupakan dual dari kesamaan yang di sebelah kiri ini, hukum-hukum yang ada di kiri ini. Nah, ya, perhatikan di sini ada gabungan, gabungan diganti menjadi irisan, irisan kita ganti menjadi gabungan, dan seterusnya. Maka hukum yang ada di sini bernilai benar, demikian juga hukum yang ada di sini pasti bernilai benar. Dan ini dikatakan dual dari hukum yang ada di sini. Ya, jadi kalau ini benar, maka ini juga benar. Kalau kita yang penting kita mengganti gabungannya itu dan irisan, irisan dan gabungan menjadi gabungan. Jadi seperti itu ya. Ini benar, bernilai benar. Ini juga pasti bernilai benar karena ini adalah dualnya. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh. Jadi kalau ada ekspresi seperti ini, jadi ada kesamaan seperti ini, kita misalkan ini kesamaan S, maka kalau kita ganti, ya, kita ganti operasi irisannya ini menjadi gabungan seperti ini, kemudian operasi gabungan yang ini menjadi irisan, dan irisan ini menjadi gabungan, maka kesamaan S ini juga, kesamaan S bintangnya yang ini bernilai benar, ya, karena ini adalah dual dari kesamaan ini. Nah, seperti itu, ya. Jadi itu prinsip dualitas. Jadi kalau mengganti gabungan menjadi irisan, irisan dan gabungan dan seterusnya, maka kesamaan yang kita peroleh S sebelumnya benar, maka dualnya juga pasti kesamaannya bernilai benar. Ya, selanjutnya kita ke prinsip inklusi eksklusi. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait prinsip inklusi eksklusi pada gabungan, ya. Iya, misalkan ada dua buah himpunan kita gabungkan. Nah, penggabungan dua buah himpunan itu pasti menghasilkan himpunan baru, yang mana elemennya itu berasal dari himpunan A dan himpunan B. Jadi misalkan yang kita gabung adalah himpunan A dan himpunan B, ya. Nah, himpunan A dan himpunan B ini mungkin memiliki elemen-elemen yang sama, ya, yang mana kita ketahui bahwa elemen yang sama yang ada pada himpunan A dan juga ada pada himpunan B dinotasikan sebagai irisan dari himpunan A dan B tersebut. Nah, kalau pada gabungan, ketika kita menggabungkan himpunan A dan himpunan B, maka elemen yang sama itu hanya dihitung satu kali,
Ya, jadi misalkan kita tulis ya. Jadi misalkan ada himpunan A, elemennya itu 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B, elemennya 2, 3, dan 2, 3, 4, 5 lah misalkan ya. Nah, kita ketahui irisan dari himpunan A dan himpunan B ini adalah 2 dan 3 ya. Jadi kalau kita tulis irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah 2 dan 3. Karena 2 dan 3 ini ada pada himpunan A dan ada juga pada himpunan B. Nah, kalau himpunan A dan himpunan B ini kita gabungkan, kita tulis gabungan A dan himpunan B. Misal kita tulis semua dulu anggotanya ya. Ini anggota dari himpunan A. Ini anggota dari himpunan B. Nah, kalau pada gabungan kan anggotanya itu hanya ditulis satu kali. Ya, jadi tidak boleh double seperti ini. Ya, di sini ada 2 dan 3 yang ditulis berulang. Nah, ditulis satu kali, artinya kalau pada gabungan, penulisan yang sesuainya itu, elemennya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, ketika himpunan A dan himpunan B digabung, maka elemennya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk memperoleh elemen ini, maka kita harus mengurangi hasil penggabungan dua himpunan ini dengan irisannya. Ya, jadi di sini kan 2 dan 3 berulang ditulis karena 2 dan 3 ini ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Nah, untuk menulis penggabungannya yang sesuai itu hanya ditulis satu kali saja ya, cukup satu kali seperti ini. Nah, agar diperoleh penulisan elemen yang sesuai seperti ini, maka gabungan ini harus himpunan A, gabungan himpunan A dan B harus dikurangi dengan selisihnya. Atau kalau kita tuliskan A gabung B, maka kardinal dari A gabung B itu sama dengan kardinalnya A, misalkan ini tadi ya, tambah kardinalnya B, kurang kardinal dari irisan A dan B, kurang ini. Maka akan diperoleh kardinal dari A gabung B ini, yaitu 5. Ya, jadi kardinalnya adalah 5. Nah, inilah yang dimaksud dengan prinsip inklusi dan eksklusi. Paham ya? Nah, misalkan kalau beda setangkup. Kalau beda setangkup, coba kita tuliskan. Ingat pengertian beda setangkup. Jadi, beda setangkup itu gabungan himpunan A dan himpunan B tanpa irisan dari kedua himpunan itu. Ya, jadi kalau di diagram Venn kita tuliskan, kita gambarkan, ini adalah himpunan A, misal ini himpunan B, maka yang kardinalnya dari beda setangkup itu ya ini, gabungannya A dan B tanpa yang di tengahnya ini, tanpa irisannya. Ya. Nah, otomatis kalau kita gabungkan himpunan A dan himpunan B, kita peroleh seperti ini ya, sama seperti ini. Akan diperoleh kardinalnya sebanyak 7. Ya, kardinalnya ada 7. Nah, kardinal dari beda setangkup itu tidak boleh masuk irisannya. Nah, karena di sini kita lihat di sini irisannya itu yang masuk sebanyak 2 kali. Ini dan ini. Maka untuk menentukan kardinal dari beda setangkup, himpunan A yang ini tambah kardinal dari himpunan B yang ini, jadi kardinalnya himpunan A ada 3, kardinal himpunan B ada 4, dikurangi 2 kali kardinal irisan dari A dan B. Ya, karena di sini ada 2 kali ya.
Nah, irisan A dan B itu 2. Maka kalau kita tuliskan 3 tambah 4, 7, kurang 4, sama dengan 3. Jadi kardinal dari beda setangkup adalah 3. Nah, kalau kita hitung sesuai ya. Jadi, kardinalnya dari beda setangkup itu, elemennya adalah ini. 1, 4, 5. Jadi kardinalnya betul diperoleh 3. Jadi 2 dan 3 ini tidak masuk di dalam beda setangkup. Nah, seperti itu yang dimaksud prinsip inklusi eksklusi pada gabungan dan himpunan. Jadi untuk menentukan kardinal dari gabungan A dan B serta beda setangkup A dan B. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, misalkan ada contoh. Berapa banyak himpunan bilangan bulat antara 1 dan 100? Jadi ingat ya, antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5. Jadi atau. Nah, misalkan kita punya himpunan A, yang mana himpunan A itu elemennya adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. Himpunan B merupakan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. Irisannya dari kedua himpunan ini adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5. Ya. Nah, jadi himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh KPK dari 3 dan 5 yaitu 15. Jadi KPK-nya 3 dan 5, 15. Jadi ini irisannya A dan B adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5. Yang ditanya gabungannya. Nah, misal kita tentukan kardinal dari himpunan A. Jumlah bilangan yang habis dibagi 3 antara 1 dan 100 itu sebanyak 33 buah bilangan. Ya. Kemudian kardinalnya himpunan B, jumlah bilangan yang habis dibagi 5 antara 1 dan 100 ada 20 buah bilangan. Bisa kalian hitung sendiri ya. Jadi tentu yang habis dibagi 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya sampai 100. Yang habis dibagi 5 ya tentu 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya sampai 100. Nah, yang habis dibagi 15 hanya ada 6 buah bilangan. Nah, untuk menentukan kardinal dari gabungan himpunan A dan himpunan B, ya jadi banyak. Ya, jadi yang habis dibagi 3 atau 5, jadi dia minta kedua-duanya. Jadi minta gabungannya. Karena andai kan dia hanya minta berapa banyak himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3, berarti jawabannya ya 33. Kalau diminta berapa banyak bilangan bulat yang habis dibagi 5, ya jawabannya 20. Tapi karena diminta, pertanyaan soalnya itu yang habis dibagi 3 atau 5. Jadi kedua-duanya, maka gabungannya yang ditanya. Kardinalnya, jumlah dari gabungan himpunan A dan himpunan B. Nah, perhatikan pada prinsip inklusi eksklusi tadi. Untuk menentukan kardinalnya gabungan A dan B, maka kita gunakan rumus kardinal dari himpunan A tambah kardinal dari himpunan B kurangi irisan dari kedua himpunan tersebut. Berarti 33 tambah 20 kurang 6 sama dengan 47. Jadi, banyaknya himpunan bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5 ada sebanyak 47 buah. Nah, ya. Oke, selanjutnya kita ke partisi. Ya, perhatikan di sini ada definisi partisi. Jadi partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong A1, A2 dan seterusnya dari A sedemikian sehingga ingat syaratnya A1 gabung A2 gabung A3 sampai AN itu adalah
himpunan A. Dan himpunan bagian dari AI, yaitu irisan dari A1 dan A2 misalkan, adalah himpunan kosong. Jadi saling lepas, tidak boleh beririsan. Jadi untuk I sama dengan J. Nah, jadi partisi itu, ingat partisi adalah himpunan bagian dari himpunan A. Yang mana kalau himpunan bagiannya itu semua himpunan bagiannya kita gabung, akan diperoleh himpunan A. Dan himpunan bagian yang satu dan lainnya itu tidak boleh beririsan atau harus saling lepas. Nah, contohnya di sini misalkan ada himpunan A, elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian kita punya himpunan bagian, misalkan ini kita misalkan sebagai A1, ini A2 elemennya 2, 3, dan 4, ini A3 elemennya 7 dan 8, dan ini A4 elemennya 5 dan 6. Nah, kalau A1, A2, A3, dan A4 kita gabungkan, akan kita peroleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A ini. Ya, kelihatan ya? Ya, syarat yang pertama terpenuhi. Jadi syarat pertamanya terpenuhi. Kita lihat syarat kedua. Syarat keduanya, antara himpunan bagian A1, A2, A3, dan 4 tidak boleh ada yang beririsan atau harus saling lepas. Kita lihat A1 dan A2. Adakah yang beririsan? Tidak ada ya, karena tidak ada elemennya yang sama. Maka terpenuhi. A1 dan A3 tidak beririsan, saling lepas juga. A1 dan A4 saling lepas juga. Semuanya kalau kita lihat ini tidak ada elemennya yang sama pada keempat himpunan bagian ini. Maka syarat kedua juga terpenuhi. Jadi betul bahwa A1, A2, A3, dan 4 adalah partisi dari A. Ya, selanjutnya untuk materi pembuktian proposisi himpunan akan kita bahas di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.